Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya teknisi abal-abal ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman untuk menganalisis sebuah set-top box. Oke, untuk teman-teman yang asing asing bagaimana set-top box itu. Nah, di depan saya ini saya sudah sediakan dua buah macam set-top box ya teman-teman. Sebuah set-top box. Nah, jadi ini mungkin ini terjadi pada semua teknisi ya, termasuk saya ya. Jadi bagaimana tuh cara menganalisis sebuah set-top box ketika terjadi kerusakan. Jadi untuk poin-poinnya itu saya akan bahas semampu saya teman-teman. Saya akan bahas di tutorial kali ini ya teman-teman. Oke. Jadi untuk suatu rangkaian set-top box itu dalamnya seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman belum pernah membuka set-top box atau bagi para pemula seperti saya mungkin asing ya. Jadi untuk rangkaian set-top box itu macam-macam ya teman-teman. Setiap merek itu mempunyai rangkaian yang berbeda-beda. Kalau ini rangkaian ini merek Finito ya teman-teman. Ini Finito, jadi dalam rangkaiannya itu seperti ini. Jadi antara komponennya itu seperti ini. Kalau untuk rangkaian yang ini merek ini merek Burger, ini rangkaiannya seperti ini. Jadi untuk setiap set-top box itu rangkaiannya berbeda-beda. Nah, oke. Langsung saja kita bahas ya teman-teman. Untuk set-top box jadi ini ada rangkaian ya. Ini rangkaian yang dinamakan rangkaian power supply atau mensuplai tegangan ke seluruh area. Nah, area power supply atau bisa disebut juga dengan rangkaian tegangan primer itu memiliki tegangan yang tinggi ya teman-teman, yaitu tegangan dari 220 AC itu masuk ke rangkaian power supply ini, kemudian akan dikecilkan menjadi 5 volt ya teman-teman. Oke, langsung saja kita coba nyalakan. Kita coba nyalakan set-top box-nya. Boot. Oke, ini sudah menyala. Jadi di sini ada tegangan AC sebesar 220 volt. Nah, ini kemudian akan masuk ke rangkaian ini dan diproses sehingga tegangan output yang keluar melalui dioda ini harus sebesar 5 volt ya teman-teman. Oke, kita cek. Dan ini yang saya ukur ini set-top box normal ya teman-teman. Ini set-top box normal. Ini yang satu kita kasih ground. Bentar. Tegangan yang dan ini tegangan yang dihasilkan atau tegangan output yang dikeluarkan yaitu sebesar 4,8 ya teman, hampir menginjak 5 volt. Oke. Nah, kemudian tegangan 5 volt di sini ini
akan memasuki elko ini ya teman-teman, elko ini kemudian akan disebar. Nah, tegangan 5 volt ini bisa dikatakan dengan tegangan sekunder. Ini tegangan primer yang 220 volt dirubah menjadi tegangan sekunder. Nah, tegangan sekunder ini akan disebar, akan dipakaikan di komponen-komponen ini. Nah, kemudian di sini ada sebuah komponen teman-teman. Nah, ini kita ukur kembali ya teman-teman. Ini kita ukur. Nah, ini kita ukur. Nah, tegangan yang dikeluarkan yaitu 4,8 volt seperti tegangan pada dioda ini. Nah, 4,8 volt ini mensuplai tegangan pada display ini ya teman-teman, display ini. Nah, ini display ini kalau saya balik bentar. Nah, ini mensuplai tegangan pada ini ya teman-teman, 5 volt ini. Nah, kemudian di sini ada IC ya teman. Nah, ini tegangan yang harus dikeluarkan yaitu sebanyak 1,8 ya teman-teman, harus 1,8. Kita ukur lagi. Nah, ini keluar 1,7,8 atau bisa kita katakan 1,8 lah. Nah, ini normal. Nah, kemudian di sini ada juga rangkaian ya, nih rangkaian teman-teman. Nah, ini kita ukur kembali. Nah, tegangan yang dikeluarkan itu sebanyak 3,36 volt. Ini normal ya teman-teman. Nah, 3,36 volt ini mensuplai IC program ini ya teman-teman. Nah, isi program ini. Nah, isi program ini juga harus diukur teman-teman. Nah, ini diukur tegangan yang diterima dari output ini harus sesuai dengan tegangan yang disuplai dari tegangan ini teman-teman. Nah, ini yang 3,3. Nah, di sini harus juga 3,3. Nah, cara mengukurnya yaitu apa? Di sini ada kaki 4 ya teman-teman. Ini ada kaki 4 yang kita ukur, yaitu kaki pertama yang ditandai dengan titik ya teman-teman. Ini pasti ada titiknya. Saya zoom dulu. Saya zoom. Ini saya zoom. Nah, itu titiknya seperti itu. Itu ada titik. Nah, itu kita ukur ya teman-teman. Itu kita coba ukur. Nah, maka tegangan yang dikeluarkan yaitu 3,2 atau setara dengan 3,3 ya teman-teman. Jadi sesuai supply dari sini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada sebuah lilitan juga ya teman-teman, dan ini tegangan yang dikeluarkan yaitu sebanyak 1,1 volt, minimal 1,1 volt. Kalau di bawah 1,1 volt, maka IC chipset program di sini itu tidak akan bekerja teman-teman. Jadi titik utama dari set-top box yaitu terletak pada IC chipsetnya ini ya teman-teman. Oke, kita coba ukur dan keluar tegangan sebesar 1,2 ya teman-teman. Jadi
di atas 1,1. Nah, 1,2 ini mensuplai tegangan chipset di sini ya teman-teman, atau OTA dari sebuah set-top box seperti ini. Jadi kalau misalnya ketika set-top box mengalami kerusakan ataupun mati dan lain sebagainya, yaitu titik-titik poin tegangan yang harus diukur seperti itu ya teman-teman. Jadi tegangan-tegangan yang harus dikeluarkan yaitu seperti tutorial atau penjelasan yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu penjelasan tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dibenarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.